to my happy place. Jejo, luar biasa, halo. What is this, man? Selamat datang, kawan. My happy place, selamat datang. Crazy. Salam bahagia dan mainan, luar biasa. Selamat datang lagi di My Happy Place. Oke, kali ini episodenya cukup spesial. Karena apa? Kita kedatangan bintang tamu nih, luar biasa. Oke. Gue mau kenalin dulu nih sama teman-teman. Di sebelah kanan gue nih namanya Jejo. Yes, halo guys. What's up? Dia ini gue udah nggak familiar lagi, apalagi di mata pecinta sneaker. Min. Jejo dari USS dan Kick Avenue. Hey. Kita bisa bilang ini one of the biggest event sneaker di Indonesia ya. Kita nggak main, ini nggak main-main, karena sangat besar. Ini sangat kita sangat beruntung sih kedatangan nih Jejo, luar biasa. Thank you. Bagi kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya sama Jejo ya. Yuk kita ngobrol. So, Jo, bisa nggak sih ceritain sama kita, ya? Kan ini kan selama ini kan lo ngerjain USS yang segitu besarnya eventnya. Amin. Dari tahun ke tahun semakin besar. Malah gue terakhir datang ke sana sampai ada Subaru lagi. Ya, itu buat gue sih sangat luar biasa. Nah, bisa nggak sih ceritain apa ada cerita menarik di balik atau kayak gimana sih ribetnya mungkin bisa jadi input buat teman-teman kita kalau mau bikin event juga. Mungkin gue ceritain dari gimana gue bikinnya kali ya. Nah, boleh. Jadi kan banyak orang yang maksudnya, waduh Jejo keluarganya lumayan lah, ini ngapain tiba-tiba keluar dan bikin USS gitu. Jadi kayaknya gue waktu ngelihat lu ya, kayaknya ya apalagi tentang mainan kan lu punya passion yang sangat menggila lah. Maksudnya ini mah udah gila banget gitu kan. Sama cerita halnya kayak gua itu ngelihat sneakers. Jadi bisa dibilang gua anak bandel lah. Jadi gua di keluarga gua bisa dibilang sekolah nggak bener, berantem terus, sampai gua dikeluarin dari sekolah SMA loh. SMA gua dikeluarin, gua diterbain ke Amerika. Jadi gitu. Di Amrik, udahlah lu udah ke Amrik aja saking bandelnya gitu. Di gitu. Amrik ya itu gua langsung ke Seattle. Jadi di Seattle itu waktu gua dari Jakarta ke Amerika, dulu baju gua dari orang Jakarta tuh pakai sepatunya Pantofel, celana panjang, ya maksudnya celana kain, pokoknya klimis-klimis gitu deh. Klimis-klimis. Koko Cina kita bilang. Yeah. Nah gitu. Klimis banget, kelihatan miskin banget sih. Oke. Terus gimana? Nah gitu, gua waktu sampai ke Amrik tuh gue bingung kenapa
gayanya orang Amerik itu semuanya tuh kayak pakai baju piyama gitu loh. Pakai jogger, pakai hoodie. Maksudnya gue rada bingung karena di saat kalau kita ya, maksudnya kita kalau ke kantoran, ke apa, kan orang semua ke kuliah pakainya kemeja gitu kan, zaman 5 tahun atau 10 tahun yang lalu lah. Jadi ketika gue ke kuliah, kenapa nih orang pakai hoodie doang, pakai jogger doang, pakai pajamas doang, tapi sneakers juga gitu. Jadi kayak super santai gitu loh. Jadi gue kayak menanyakan, oh gayanya Amerika tuh yang bener-bener super cozy, kita namanya nyantai lah itu loh. Dan akhirnya gue belajar juga kayak di Amerika ya, maksudnya mereka udah biasa ya istilahnya ya emang kalau ke kampus ya pakai baju piyama juga boleh, lu pakai hoodie doang juga boleh, pakai kaos juga boleh. Padahal zaman dulu gue kalau ngelihat teman-teman gue kuliah di ITB lah, di UI, di mana semuanya tuh pakai kemeja harus. Nggak ada tuh yang waktu itu kaos-kaosan tuh nggak ada. Casual gitu. Nggak ada. Akhirnya gue kuliah 4 tahun di sana dan gue ngeliat ada culture di mana waktu itu gue ngelewatin toko sneakers. Gue kan ya akhirnya beli sneakers dong. Nggak tahu deh sneakers apa, pokoknya gue pakai sneakers aja ngikutin orang bule dong. Tapi suatu hari gue ngeliat ini kok ada yang ngantri, maksudnya buat sneakers ini apa nih gitu kan. Itu mungkin tahun 2011 kali ya. Lo masih ingat gak sneaker apa itu yang pertama kali lo? Gila itu. Yang pertama kali lo beli? Gua punya sneaker pertama gue ingat banget, namanya Jordan 1 Mid Brick. Oke, Jordan 1 Mid Brick. Sesuai dengan namanya Brick itu ya udah cuma di pajangan doang ya, maksudnya nggak ada resell-nya, nggak ada apa ya. Tapi itu Jordan pertama gue, sampai sekarang gue masih ingat. Masih ingat? Sekarang masih ada? Oh, kayaknya udah bye-bye. Oke. Cuman itu salah satu ingatan gue, Jordan 1 Mid ya, maksudnya ya kenapa gue masih ingat karena gue ingat itu Jordan yang isanya ya, maksudnya gue ngeliat orang-orang semua di sono kalau punya Jordan 1 gitu kayaknya tuh bangga banget dipakai. Giliran gue pakai Jordan itu, orang kayak ya dikatain. Maksudnya orang-orang pada ngantri, kok gue punya beli bisa apa, kan gue nggak bisa beda zaman itu bro. Jordan 1 Mid sama Jordan 1 High aja gue nggak bisa bedain. Ya, kita masih mulai ya, masih dan belajar. Dan itu yang maksudnya yang gue bilang, semua orang pasti mulai dari nol. Pasti, dan gue juga mulai dari nol gitu. Setuju, semua sih nol. Dan di situ gue kayak kayak penasaran, bisa nggak sih gue melakukan sebuah hobi yang istilahnya memberikan gue kesempatan kesempatan berbeda di hidup gue. Jadi gue waktu itu mainnya zamannya masih Facebook. Jadi gue ngepost foto gitu. Tiba-tiba temen gue kayak mulai nitip dong. Pertama nitip sih gratis ya, nitip aja beliin, dia bayar gue gitu. Lama-lama kok sepatunya makin banyak nih, gue curiga nih teman-teman gue pada ngejualin nih kayaknya nih. Iya. Dan gitu gue mulai nguntungin dikit, nguntungin 200.000, nguntungin 300.000, nguntungin 500.000. Lama-lama ya sepatu gue yang buat gue lama-lama jadi gratis karena untungnya itu kan. Lama-lama gue pikir, jadi gue mesti nguntungin berapa orang supaya gue punya sneaker gratis. Jadi itu di saat itu 2012 gue balik ke Indonesia, gue mulai kayak mikir ada marketnya di Indonesia nih. Banyak, walaupun sangat niche gitu loh. Jadi maksudnya biasanya orang-orang yang ngerti sneakers di tahun 2012-2013 itu ya orang-orang dari Australia, orang-orang dari UK, orang-orang dari New York. Orang-orang Amerika gitu loh. Jadi mereka yang nggak bisa cari sneakers karena waktu itu sneakers di Indonesia mungkin kebanyakan sport, buat main lari, buat main bola. Benar. Jadi culture-nya masih begitu. Culture-nya masih nggak ada toko-toko keren. Belum ada Invincible, belum ada Atmos ya. Jadi ya masih berbeda banget lah sama sekarang. Jadi gua menemukan ada kesempatan. Jadi gue akhirnya sering pergi ke Amerika cari-cari barang-barang yang istilahnya akhirnya gue bawa nih ke Indonesia untuk dijualin lagi. Pertama dari satu tas ransel, lama-lama jadi koper 1, lama-lama jadi koper 2, lama-lama kopernya makin banyak nih. Lama-lama jadi kapal kargo ya. Lama-lama kargo gitu kan. Jadi setelah gue ngeliat, ini ada kesempatan kayak gitu. Tapi menurut gue nggak mau jadi orang yang istilahnya pedagang sneakers gitu kan. Jadi waktu itu gue masih kerja sama orang tua saya gitu kan. Jadi sampai suatu hari gue dikasih kesempatan. Gue punya restoran, jadi waktu itu gue masih kerja sama orang tua segala macem. Partner gue sekarang namanya Said Muhammad, ketemu gue. Jadi Said Muhammad itu dulu
dia pernah bikin event organizer tapi kebanyakan soal makanan. Kayak dia namanya local fest. Local fest. Jadi dia makanan doang gitu loh. Jadi dia approach gue, Jeff, lu mau nggak bikin event sneakers? Oh, kayak mulai awal dari sana. Iya, jadi dia udah kenal sama gue, udah apa, gue bilang ya gue mau aja, soalnya gue udah kenal dia juga udah 2-3 tahunan. Gue bilang, yuk. Dan tapi kan maksudnya kalau mikir event sneakers ya gue kira ya udah gue cuti dari kerjaan bokap, bikin event sneakers 1 bulan, kelar bagi-bagi duit gitu kan. Itu kan pemikiran orang pendek. Tapi di saat itu ya udah kelar. Alhamdulillah gue punya event yang pertama itu didatengin 15.000 orang di tahun 2017. Jadi 2017. Jadi luar biasa. Kaget. Luar biasa. Jadi abis itu ya makin bergairah dong. Wah, senang gitu dan segala macam. Maksudnya pasti perasaanmu senang ketika lu punya hobi dan lu waktu bikin event bukan masalah uangnya. Oh, pasti. Tapi malah masalah apa? Lu bikin orang-orang lain ikutan senang dengan hobi lu. Benar. Makanya gue tahu lu kenapa mau bikin event toys. Karena bukan it's not about money anymore. Benar. Itu bikin orang-orang lain yang sekitar lu yang mungkin belum tahu toys, belum tahu apa. Jadi ikut senang, jadi ngumpulin bareng. Karena semakin banyak orang main toys juga, main sneaker juga, komunitas terbentuk, teman makin banyak, dan lu juga banyak akses. Benar. Jadi itu sih yang bikin gue, makanya waktu gue ngeliat lu punya mainan kayak gitu, gue bilang anjir ya, maksudnya ya ini passion ini ya nggak bisa dibeli. Dan maksudnya itu yang bikin gue nge-push bisa sampai ya USS yang istilahnya cuman event kecil-kecilan. Kita nggak bisa ngomong kecil sih, itu gede banget sih. Pertama-tama kan kecil dong, tahun 2017 kecil, cuman 15 tenan doang. 15 tenan, sampai di mana tahun 2018 gue mesti bikin ini jadi full time. Full time tuh gue mesti keluar dari orang tua. Ya lucu aja waktu itu, ya gue bilang ke orang tua kan, maksudnya kan lama-lama kan perusahaannya makin gede gitu kan, lama-lama ya gue nggak punya waktu untuk di pabrik. Lama-lama ya pasti orang tua marah dong, lu mau fokus di mana nih, pabrik atau di mana? Ya akhirnya aku ngambil keputusan aku mau keluar gitu loh. Orang tua simple waktu itu cuma ngomong, udah ini anggap aja Maliki ya, Mak siap-siap lu miskin. Dibilangin kayak gitu. Ternyata salah ya. Iya, juga. Bakal banyak duit. Tetap masih lebih kaya orang tua. Cuman gue yakin gini, Mal, semua orang tua pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya. Pasti. Jadi pasti dia mikir, lu jualan sepatu emang bisa duit berapa sih? Lu jualan kayak ginian emang bisa dapat apa? Emang bisa beli rumah, bisa beli apa? Nggak ada yang tahu. Sampai gue ngelakuin ya karena gue seneng sama culture ini gitu loh. Jadi mungkin eranya beda kali ya. Iya. Di zaman orang tua kita belum ada kayak gini. Iya, di sini sekarang udah beda. Sekarang udah beda. Udah beda gitu loh. Dan maksudnya kesempatan nggak datang bisa tiba-tiba, dan ini yang ya kalau gue nggak ambil sekarang, ya gue ketinggalan. Bener. Ada orang lain yang bakal ngambil ini posisi. Betul gitu. banget. Jadi gue keluar, gue inget banget. Gaji gua pertama kali di USS bulan pertama itu cuma 5 juta. Ya maksudnya dari gua di pabrik puluhan lah gitu loh. Maksudnya ya karena yang bikin gua semangat ya karena ya gua kalau maksudnya gua sorry ya kalau orang tua gua lagi nonton ya, waktu itu ya kerja kayak disuruh. Kerja kayak disuruh ke pabrik, tapi waktu gua ini ya lu nggak sebenarnya gue ke partner gue aja nggak digaji pun gue nggak apa-apa karena seneng ya, gitu loh. Dan karena kebebasannya gue untuk bekerja gitu loh. Jadi ya udah kerja dengan akhirnya bikin USS 2018, dapat sponsor pertama, dan gitu dapat international artis yang pertama. Mulai 2019 kita beranikan diri dari mall ke mall, kita bikin mall di kosong di Ashta yang ada Sean Weatherspoon juga. Benar, yang ada Kompas bisa main orang gila. Benar. Sampai Covid hantem, kita nggak ada event, nggak ada apa, tapi kita gedein media. Dan sampai akhirnya ya bikin terus sampai tahun 2022 kemarin 3 bulan lalu itu kita total orang yang datang aja bisa 33.000. 33.000, gila nggak tuh? Dan yang paling penting adalah yaitu ini orang-orang adalah orang yang suka dan akhirnya bisa menjadi something yang mainstream yang kita bisa saling sharing. Benar setuju ya. Gimana ya, luar biasa. Luar biasa. Itu sebesar itu tuh rumit pasti ya untuk kerjanya.
Rumit lah. Nggak. Ada kejadian-kejadian menarik nggak selama lo mengerjakan US? Kejadian lucu gitu yang nggak akan lupa dia, gila pernah ada kejadian kayak gini mal pada saat itu? Ada Ya pasti pertama-tama lu dikatain dulu lah, dikata-katain. Ya maksudnya pasti. Siapa lu? Iya. Sipit-sipit datang ke dunia selatan Gue juga begitu sih. Gue setiap bikin apapun pasti ya elah ngapain. Siapa nih? Ya pasti kita diremehkan dulu. Gitu. Cuma maksudnya ya gue juga nggak ini ya, nggak apa ya. Udah nggak inget waktu, maksudnya gue inget banget gue bikin ini 2017, sekarang udah 2023, berarti itu udah berapa tahun tuh? 6 tahun loh, udah mau jalan 6 tahun, bisa bayangin gak sih? 6 tahun waktu bergulir secepat itu gitu loh, dan maksudnya sampai sekarang gue nggak ngerasa gede, gue ngerasa ya gue baru bikin event yang pertama. Bener, dan setiap prinsip gue itu setiap kali ada orang mau ngajakin gue ketemu, ada orang mau ngajakin gue, yuk collab yuk atau apa, gue pasti sediain waktu untuk, karena gue ngerasa gue tuh masih kecil. Bener. Gue tuh Jejo yang masih pertama kali bikin event, dan gue nggak pernah nganggep diri gue udah gede gitu aja sih. Teman-teman tuh mesti ingat satu hal, bahwa di atas langit masih ada langit, tuh mesti ingat tuh. Jadi kita tuh walaupun gimana pun juga kita harus melihat bahwa di kita belum ada apa-apanya. Bener. Di atas tuh masih ada yang lebih gila lagi, masih ada yang lebih wow lagi daripada kita. Itu masih banyak. Gue tambahin sedikit deh, gue tambahin sedikit terakhir. Maksudnya mungkin tahun ini orang ngeliat wah USS nomor 1 di Indonesia atau kayak gimana ya. Jadi gue kemarin tuh baru ke Korea. Nah, kayak gitu gue ketemu sama investor ya gue yang invest di Kick Avenue. Jadi gue punya perusahaan satu lagi yang platform jual beli sneakers. Sehari udah jual beli sneaker 300 pair sneakers setiap hari. Setiap hari tuh bayangin 300 pair setiap hari. Jadi kurang lebih itu sebulan itu transaksinya itu kurang lebih 15 sampai 16 M. Loh, kamu udah ngerasa kayak mantep kan gitu. Aku juga ngerasa mantep. Tapi waktu itu gue ditemuin sama investor gue namanya Cream. Jadi dia invest ke Kick Avenue berapa puluh % dengan sejumlah 45 miliar gitu loh. Tapi waktu gue sampai sana, aduh Korea kayak gimana sih? Kamu bisa bayangin nggak di Korea yang jualan sneakers satu harinya 21.000 per hari. 21.000 per hari, mal. Bayangin nggak seberapa kecilnya gua yang tiap hari cuma 300. Ini 21.000. Ini gue sebenarnya sih banyak banget sepatu 21.000 sampai gila nggak tuh? Bisa bayangin nggak tuh? Dan gudangnya tuh udah kayak bener-bener, maksudnya kalau 300 itu tuh orang tuh masih bisa. Jadi kamu bisa bayangin di kantornya Kick Avenue ya tiap hari keluar ya sepatu orang wrapping, masukin truk, dikirim, masukin truk, kirim kan. 21.000 tuh udah pakai mesin. Cepak, udah kayak pabrik. Udah pakai sensor semuanya. Gila bisa begitu ya? Udah segila itu Mal. Jadi maksudnya biasa, ya, itu yang membilang gua itu anjir, gua tuh kecil banget. Gua tuh kecil banget gitu. Kita masih banyak mesti belajar ya. Walaupun sebesar apapun tetap harus belajar. Ingat kawan-kawan, tuh. Mesti itu kawan. Itu pelajaran terpenting sih. Dan satu hal lagi, untuk Jejo ini tadi kan dibilang ada misalnya Kick Avenue. Gue pun personal juga beberapa ada beli dari Kick Avenue. Jadi itu bisa dijamin garanti dari gue personal bahwa itu valid. Terima kasih. Itu bukan yang fake atau abal-abal. Amin. Jadi karena gue juga pernah beli dari Kick Avenue. Jadi guys bisa cek tuh Kick Avenue itu juga salah satu untuk beli sneaker lumayan lengkap. Platform. Jadi ya itu gue menjual teknologi kan. Jadi sebenarnya gue tidak ada stok. Orang menjual dan orang membeli. Nah, gua sifatnya itu mengelegi cek, cuma make sure bahwa sepatu yang kalian beli dari platform gua itu 100% asli. Iya, benar. Gitu. Jadi kita jual teknologinya sebenarnya. Kalian mesti cek itu solid. Terima kasih. Dan USS tuh rencananya November ya? Selalu di akhir tahun November, dan maksudnya deket-deket ini kita udah bikin banyak event juga. Jadi selain Urban Sneaker Society, gue ada USS nih bulan depan. USS versi cewek semua. Widih, udah gitu. Hancur. Ini gue juga baru denger nih. Iya, jadi kita udah banyak deh. Itu ada local fest juga, di mana kita mainin cuman buat brand lokal doang. Kan kalau gitu kita mesti support lokal ya. Mesti ada support lokalnya juga. Dan gitu ada local taste. Local taste itu adalah makanan lokal yang kita ajak-ajak, misalnya burgersnya dari brand-brand lokal yang kita bikin di Central Park sebagai bazar-bazaran. Jadi ada local taste, local fest, USS Her,
Dan gitu kita bikin namanya apa? USS Her, ya. USS, itu kapan Cete? bulan depan 17. Bulan depan, oke. Ya, di PIM. Dan gitu kita ada USS Yard Sale. USS Yard Sale tuh diskon semua. Dari retailers, reseller, semuanya buang barang di sini nih. Biasanya itu 2 minggu sebelum Lebaran. Kalian juga mesti ikut nih semuanya biar dapet. Luar biasa. Jadi luar biasa, ya luar biasa. kuncinya gue dalam event satu sih. Pertama jangan maruk. Kedua, Iya pasti. karena gue pernah di Tamaruk. Karena gue belajar di mana USS tuh pertama kali 2017 gue bikin setahun 2 kali. Jadi pertama itu di November, keduanya di bulan Maret. Akhirnya orang bosen. Pasti. Karena maksudnya 6 bulan sekali terlalu cepet kan. Iya, benar. Tapi kalau lu bikin konsepnya timnya beda-beda, satu buat cewek, satu buat diskonan semua. Dan USS adalah semua event-event gue dijadiin satu. Itu USS. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman tuh mesti ingat November teman-teman datang. Masih lama, ini Februari. Ya, tetap harus mesti ingat tuh. Yes. Langsung di note November datang ke USS. Itu dijamin di sana pasti seru sih, karena gua pun pribadi selalu datang ke sana. Amin. Gue selalu lihat ke sana tuh seru banget. Dan sana semakin besar sih, Jo, gila. Iya. Dari cuma satu hall, lama-lama ke belakang. Ya lu kalau ngeliat kan Salut sih gue pertama kali, itu kan gila sih Bang. Ini kalau lu lihat kan banget sih. dulu kan namanya Urban Sneaker Society kan. Benar. Sekarang jadi USS, kenapa? Karena gue nggak mau stuck di sneakers. Ya kayak lu bilang, lu ngeliat ada thrifting, lu lihat ada iya, benar. mobil, lu lihat ya, ada benar. art juga. Karena Benar, ya itu USS menurut gue adalah semua event yang berbau lifestyle. Dan Benar. lifestyle ini ya buat Gen Z yang istilahnya, oh gue mau belanja art, gue mau koleksi art, gue mau koleksi toys, gue mau koleksi sneakers, gue mau koleksi baju, ya datangnya USS. Dan ini cuman setahun sekali. Luar biasa teman-teman. Jadi mungkin pelajaran yang bisa dapat dari Jeju adalah ingat, membuat sesuatu dari nol. Semua nggak ada yang instan. Nggak ada kok, nggak ada. Setuju, semua dari instan. Kita belajar semua dari kecil, dan semakin lama insya Allah semakin besar. Kayak USS, ya nggak? Amin. Itu pelajaran paling penting sih. Dan satu hal lagi, di atas langit masih ada langit. Tuh. Jadi kita harus banyak belajar sih. Tuh. Itu pelajaran terpenting sih. Tuh. Ya nggak? Ya? Oke. Luar biasa. Sekarang kita mau bahas mengenai mainan sama Jeju. Kita penasaran nih. Ya nggak? Kita penasaran nih. Nah, dari seorang yang bikin USS sebesar itu, mainannya nih yang paling favorit apa? Menjadi mainan paling favorit lo? Gua kalau nge-throwback gua waktu kecil ya, kecil tuh gua ada 2 mainan yang gua sampai sekarang tuh masih inget. Pertama pasti Star Wars. Jadi Star Wars itu gua dulu punya mainan yang mukanya kayak mukanya Darth Vader lah, mukanya 3CPO lah gitu, bisa dibuka. Isinya kayak mainan-mainan kecil-kecilnya lagi. Oke. Jadi dulu gue punya, sekarang gue nggak tahu taruh di mana. Yang ya, kalau kamu bisa cek di Taman Sari, kamu cek deh kalau nggak di Pulau Mas gitu loh. Ini ada istri gue. Ya jadi ya dulu gue koleksi Star Wars banget, makanya gue gila banget ya, gue sampai hafal banget lah. Gue ngikutin Star Wars dari kecil sampai gede, makanya setiap kali gue nonton Star Wars itu inspirasi gue kalau bikin event, lu bikin yang bener-bener bisa influence sampai anak-anak lu juga ikutan long lasting. Asik. Jadi amin USS sampai 20 tahun lagi, 40 tahun lagi. Yang pertamanya gue bawa anak gue, nanti lama-lama anak gue yang enjoy gitu. Pasti. Dan anak gue bawa anaknya lagi. Bener, amin. Jadi event harus panjang, bikin cerita yang bisa sustain terus. Dan kedua yang udah pasti mainan mobil. Jadi dari dulu gue juga suka Tamiya. Udah gitu, apa sih sekarang ya? Hot Toys gitu-gitu. Kalau gue dulu mobilnya diecast gitu, mainan-mainan kecil yang maksudnya terinspirasi gue sampai ke gedenya, yaitu gue mulai SMA itu gue mulai main istilahnya Midnight Tunes. Jadi kalau ke cinema XX1 pasti ada mainannya Midnight Tunes kan. Kayak arcade-nya. Iya, balapan. Iya. Hingga akhirnya gue ngeliat ya, waktu gue muda ya gue bisanya belinya mainan, waktu gue remaja gue bisanya mainan Midnight Tunes, arcade. Gue udah gede, gue punya barangnya beneran, which is jadinya mobil beneran sekarang. Jadi awal mulai suka mobil, sekarang malah beli mobil beneran. Iya, mobil-mobilan jadi banyak lagi mobilnya. Luar biasa. Crazy. Cuman itu lu gak ada kepikiran untuk koleksi Star Wars? Sekarang apakah ada di rumah? Kan lu tadi bilang suka Star Wars dari waktu kecil. Iya. Apakah sekarang di rumah ada, atau ada nggak kepikiran gue mau koleksi Star Wars sih?
Soalnya kita bisa kasih tahu ntar info-infonya beli di mana aja. Boleh beracuni ya. Permasalahannya satu. Nama gue bukan Maliki. Ya. Jadi kalau punya hobi, milih-milih. Ini mau main Star Wars atau mau main mobil nih, gitu. Tapi seru ya. Iya, jadi waktu itu ya ini di gue ya, karena gue bukan Maliki nih, gue ada prinsip kan. Jadi waktu gue main sneaker, gue senang main sneaker kan lama-lama kan ya. Gue main sneaker udah berapa lama sih? Udah kurang lebih 8 tahunan lebih ya dari di Amerika, udah mau 10 tahunan lah. Dan pasti kalau orang yang nge-follow gue juga nggak mungkin main sneaker terus. Lama-lama lu berevolusi, followers lu makin tua dan mereka juga punya hobi yang baru-baru kan. Yeah. Dan cowok kebanyakan apa sih hobinya kalau nggak dari sepatu, ujung-ujungnya jam tangan, sepeda motor, mobil. Udah itu sebenarnya kuncinya cuma itu doang. Karena lukisan art atau mainan, lama-lama kan kayak gitu kan. Cuman ya gue ngeliat waktu itu ya gue karena gue bukan Maliki nih, gue nggak bisa ngambil semuanya. Jadi satu kesempatan yang gue bisa ambil adalah gue ngambil masa lalu gue, yang gue ambil itu adalah mobil karena dari 3 generasi kakek gue main mobil, bapak gue main mobil, paman gue main mobil, dan gue sendiri akhirnya jadi main mobil juga. Berarti ntar putranya juga main mobil pasti. Iya. Jadi siap-siap buat Jordan nih. Oke. Gue penasaran. Oke. Ini ada putra tercinta. Ada si Jordan. Si Jordan di sini. Paling bandel. Luar biasa. Halo. Jordan. Udah ngantuk itu, udah teler tuh makanya. Masih ingat gak lu kalau untuk beli pertama kali mainan buat Jordan itu apa? Masih ingat gak? Apa yang gue... Iya, nggak. Hot Wheels lah. Hot Wheels ya? Makanya dia suka mainan apa pesanan? Iya, maksudnya yang gue salut sama anak gue juga, gue ngerti mobil, maksudnya Nissan lah, apalah itu SMP SMA, men, gitu loh. Gue baru ngerti, oh ini Mercedes, baru Mercedes, lambangnya doang loh, Toyota gitu. Ini anak 4 tahun, mau ke 5 tahun gitu-gitu, udah hafal Porsche Carrera lah, Ferrari apa, Enzo lah, udah ngerti R34, R32. Ya kalau bapaknya begini, cuma maksudnya ya gila ya, maksudnya ya gue yang sendiri yang maksudnya baru ngerti, maksudnya karena dari bapak gue, dari kakek gue ngertinya di SMP. Tapi ini karena menurut gue, karena sekarang zaman udah berbeda, dan kedua sosial media. Zaman dulu gue mau tahu itu, gue diceritain, mesti ngeliat barangnya beneran. Tapi anak sekarang buka YouTube semua langsung inget. Atau mungkin Jordan juga dapat influence dari bokap lo. Oh nih cucunya. Oh iya. Pasti ya. Diajak nyetir terus. Dikasih lihat ini. Iya, lama-lama dia lebih paham mobil dibanding gua dengan umur yang 5 tahun gitu. Luar biasa. Oke, sekarang kita saatnya yang kita tunggu-tunggu nih. Kita mau ada challenge buat Jejo. Wah, kita buat challenge buat Jejo. Oke? Apa nih? Ya. Oke, let's go. Oke. Jadi di sini ada kotak 1, kotak 2, kotak 3. Lo mau pilih angka berapa? Pilihan gue selalu nomor 3. Oke, nomor 3. Nomor 3. Ada apa tuh, Batu? Ada pet shop. Oke. Ada pet shop. Jadi gue mau ceritain sama lo, kayak gimana sih challenge-nya? Oke. Jadi kita minta lo untuk membuat diorama dari si pet shop. Pusatnya pet shop. Kita bikin dioramanya. Ceritanya di sekeliling pet shopnya. Nah ini mau ceritanya mau ada konser atau mau ada USS terserah. Terserah mau ada cerita apa ya terserah. Tapi gue mesti bikin nih. Mesti bikin ada dioramanya. Jadi terserah mau bikin cerita gimana. Nanti kalau lo tadi gue lupa kasih tahu, mainan ketiga gue actually waktu gue kecil adalah Lego. Nah, jadi pasti ya. Pasti itu bisa penasaran nih. Ini bisa anak gue bisa ikutan main nih. Nah, jadi gini, kalau nanti lo butuh kayak misalnya ada mobil atau apa dari belakang nih meja nih bisa minta tolong sama tim kita buat di. Nggak usah lah, nggak apa-apa. Kalau misalnya butuh mobil atau. Jadi ini gue taruh di mana? Taruh di sini. Ada plate-nya. Oh, ada plate-nya juga. Nah, tetapi setelah lo bikin semua ini, lo mesti ceritain sama kita. Ini ceritanya apa nih? Ini figurin, ini dia ngapain? Ini ngapain gitu. Semua cerita ini ngapain, mobil apa, semua lo ceritain. Ini dunianya pada ngapain. Jadi lo siap? Bisa, siap. Siap, oke. Jadi kita lihat hasilnya kayak gimana. Let's go.
Dealing with limbs is not in my culture. 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 Judging bad vibes in my blacked out robo. Too many snakes messing with a vulture. Dealing with limbs is not in my culture. Judging bad vibes in my blacked out robo. Too many snakes messing with a vulture. Akhirnya jadi juga, luar biasa. Jadi ini adalah Lego diorama versi Jejo. Jejo and family sih kan. Jejo and Jordan. Oke. Jadi kita minta tahu ceritakan nih. Ini ceritanya bagaimana nih? Gua ceritanya gampang banget. Jadi kalau lu ngelihat dari semua orang yang di sini, pasti lagi ada pegang petnya. Jadi ini istilahnya mereka lagi pet center di mana orang-orang punya pet masing-masing dan mereka ajak jalan. Dan di sini everyone punya either itu pasangan, either ada satu orang punya 2 pet. Tapi mostly semua orang pasti pegang pet. Coba lihat. Jadi yang itu ditempel Jojo, jadi petnya kecolong. Gue taruh dulu ke sini. Oke, biar semuanya ada petnya masing-masing. Dan gitu yang nggak punya pet yang ini lagi gardener karena ini yang ngejaga tanamannya. Jadi ada satu sisi yang ngejaga yang ini ngejaga ini satpamnya lah ya. Gardenernya juga. Gardener satpam. Dan gitu kenapa kita juga mau kasih layout yang istilahnya ada jalanan juga, kita pilih jalanan karena ini tempat lulu lalangnya, mereka masuk, mereka beli pet, mereka dapat, mereka beli makanan, mereka senang-senang, mereka keluar lagi, tapi usually jalanannya itu buat mereka piknik, jalan-jalan, segala macam. Dan kita pasang flower road juga di sini. Jadi bisa kelihatan nih guys, tanamannya rapi, susunnya, ini susun rapi. Terima kasih buat Jordan, ngerjain something yang gue paling kasih. Apa Jordan mau ikut jelasin, mau nggak? Mau nggak? Gak mau. Gak mau, malu ya. Oke, jadi ini ceritanya Pet Shop versi Jejo ya. Jadi ceritanya di mana-mana nih lagi membawa pet. Lu nggak ada kepikiran apa di sebelahnya ada USS gitu begini? Tetap USS ya. Iya. Apalagi jualan stiker gitu sebelah sini. Semestinya gue pikirin perlu outfitnya buat petnya harusnya ya. Cuman tidak kepikiran. Jadi gue maunya lebih ke arah pet shop yang gue idamin gimana sih, di mana semua orang bebas bawa dia punya animal, mereka punya binatang kesukaan, mereka datang, mereka bisa di taman, orang senang beli sesuatu, adopt sesuatu, bawa pulang, jadi ada flow-nya juga. And people happy, that's it. Dan ini penasaran, ini ada orang yang main skateboard tengah-tengah nih. Ini cerita gimana nih? Itu mesti tanya Jordan sih. Jordan, why? Tadi ada 3. Why people play skateboard in the middle? Main skateboard di tengah-tengah pet shop. Iya. Cuman ya nggak apa-apa. Kayaknya dia mau pick up petnya. Dia mau pick up petnya, bener. Mungkin ini si Jordan nih nanti nih one day nih. Iya. Dia mau luar biasa. Tapi Jordan rambutnya warna pink nih kan. Jordan rambutnya warna pink, mau nggak? luar biasa. Lalu kita lihat lagi apa lagi nih? Ada dia Stitch ya? Iya, ada. Dia Stitch ya, dia sebenarnya kucing. Yes. Karena kan gue bilang gue mau bikin yang universe yang istilahnya. Universe bener ya? Ya di sini bukan ada setan, ada apa, tapi maksudnya ini universe di mana orang-orang ya bebas dari race manapun dan mau makhluk apapun, mau apa, dan mereka completely happy with each other gitu. Luar biasa. Lagi-lagi nih diorama yang cukup menarik. Yang menarik sih, yang ini yang menarik karena ini misterius nih. Ngapain dia ya? Misterius. Yang lain bawa binatang tapi ini dia doang nih. Ya tidak membawa binatang. Ya mungkin dia buat barikade jalan buat orang masuk, silakan masuk. Luar biasa. Jejo luar biasa. Terima kasih banyak nih udah mau share idenya Jejo dari dunia pet shop. Luar biasa. Mungkin kedepannya nanti bikin pet shop di USS ada buat section.
Belum kepikiran sih. Mendingan kita bikin toys-nya dulu aja. Terus dulu ya. Toys dulu. Iya. Luar biasa. Jadi gimana pengalaman Jo? Selama di My Place pengalamannya selama ini? Amazing sih. Gua nggak pernah kepikiran. Karena gue selalu ngeliatin juga Maliki dari YouTube. Jadi Alhamdulillah. kalau ngeliat ya wah ya kayak gitu. Cuman ya kan gue gak bisa nikmatin kan. Tiba-tiba gue di call sama Sony diem. Tiba-tiba Jeff lu Ya, mau sama datang Sony. nggak? Iya sih. Ya gue bilang Terima kasih Sony, luar biasa. gue bilang udah pasti mau men. Siapa yang gak mau di invite gitu loh. Gue aja sampai senangnya ya gue bilang ya gue nyempetin waktunya kan. Gue bilang kan gue bentar lagi ada kerjaan Uniqlo ke Singapura kan. Gue pepetin supaya gue bisa datang. Udah gitu tadi malam aja, tadi sore aja sebelum gue pulang kerja gue sampai bilang, maksudnya gue jarang-jarang loh bawa istri gue sama anak gue untuk lihat, karena ini kita punya hobi yang sama. Gue bilang yuk datang yuk, kita lihat yuk, karena maksudnya menurut gue this is a good experience juga buat Jordan and Pasti myself happy. gitu loh. Happy kan Jordan? Halo. Hai. Happy nggak Jo? Nggak diundang lagi nih. Happy nggak? Malu dia malu dia. Cuman kalau dia nggak happy dia nggak mungkin sampai. Sekarang jam berapa nih? Setengah 12 dan masih Emang setengah 12 dan masih wake up. Masih Biasanya jam 8 udah ngorok. Ini jam 12 masih wake up. Jadi berarti happy-nya setengah mati. Bersyukur. Waduh luar biasa. Kita tim Happy Place ingat mendoakan semoga Jejo semakin sukses. Amin. Semoga USA semakin sukses. Amin. Kick Avenue semakin sukses. Amin. Jaya selamanya dan mobilnya makin banyak. Amin. Luar biasa. Oke, terima kasih. Kesempatannya, thank you banget ya kesempatan udah Terima kasih datang. buat keluarganya Jojo, terima kasih. Jordan, terima kasih. Jordan, thank you. Malu dia teman-teman. Oke teman-teman, ingat satu hal. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, dan jangan lupa di share ke semua teman-teman kalian. See ya.